terjadi kerusuhan massal. Nah, itu namanya materinya jelek, penyajian jelek. Mau yang begitu? Nah, kalau begitu sekarang kita mulai masuk. Sekarang dalam cerita memang hanya ada dua problem tadi, dua tantangan tadi. Satu, tantangan materi cerita, materi dongeng. Yang kedua adalah tantangan tentang bagaimana cara menyampaikan ceritanya, retorika berceritanya gitu ya. Ini siaran langsung ya Bu ya? Pancarannya di kepada saya itu. Jangan-jangan koleksi pribadi. Ye, sarangnya. Sudah tua nggak cocok ya. Ibu-ibu, menurut Anda saya itu wajahnya putih nggak? Jujur aja. Fitnah. Kalau saya misalnya merantau ke Korea, bisa nggak jadi artis Korea gitu? Jadi apa kira-kira? Semoga wajah saya ya, yang terkenal imut ini, hitam mutlak ini. Orang Jogja selalu bilang Kak Bimo itu orangnya pede. Apa pede? Ternyata peteng dedet, gelap gulita. Ya cocok ya, sadar diri gitu. Ini sombong banget ibunya tuh Pak. Apa pakai kamera itu pakai hypo, depannya ada duit 1.000 lagi. Pati murah. Ibu kalau pelatihan jangan bawa parang, nggak boleh. Bawa golok di sini. Ancaman buat saya. Pati murah kan? Murah banget pokoknya. Tepuk satu. Apa bedanya cerita di RA dan bukan di RA? Tentu ada ciri khasnya. Ciri khasnya apa? Keislaman, identitas, color atau warna keislaman. Sebenarnya nggak sulit, karena kita tinggal membiasakan saja untuk memberikan warna atau celupan sibghah itu. Contoh, unsur cerita itu apa aja sih? Tokoh, apalagi Bu? Latar ada dua, latar waktu, latar tempat. Apalagi? Alur, apalagi? Konflik, apalagi? Pesan, ya itu namanya unsur cerita. Kita kreasikan saja unsur ceritanya untuk menjadi tampak islami. Contoh pertama, kalau anak orang cerita islami RA, kira-kira tokohnya kayak apa? Tokoh yang baik namanya siapa aja? Iya, nama-nama, misalnya nama Nabi, nama sahabat Nabi gitu ya. Misalnya ada Umar, Utsman dan sebagainya. Ada Ali, ada Khalid, nama-namanya begitulah. Itu sudah beda dengan yang lain-lainnya. Kan ada seorang anak bernama Arwah Subangkit. Itu kok namanya nggak bener ya. Namanya John Pleki. Kok Pleki segala macam. Itu namanya nggak kurang bagus kan? Cari nama-nama yang Islam, itu ya sangat umum sekali. Nama carikan nama yang itu kreatif Islami. Misalnya siapa pakai Siti atau namanya Maimunah atau apa. Kita pede dengan citra itu, ya kan? Kita pede dengan itu. Itu bukan nama yang ketinggalan zaman. Itu bukan nama yang apa namanya, karena akan nama yang indah sepanjang masa gitu ya. Karena citra keislamannya. Dua, ada tokoh-tokohnya yang jahat, siapa namanya misalnya? Oh, Fir'aun. Itu jelas ceritanya. Bimo ya kan? Itu nama jahat tuh Bimo ya. Bimo artinya bibir mo. Bilang apa tuh Ibu? Bilang apa Ibu? Monyong. Yang bilang bibir monyong, kukutuk kalian jadi orang kaya. Jauh-jauh dari Jogja cuma dibilang monyong sampai sini ya. Puas kamu, puas. Bimo itu artinya bibir monyet. Nah, sudah dengar tadi, Bimo itu bibir model. Nggak terima kamu? Saya itu benar pernah jadi model pada tahun 92. Saya pernah jadi model dalam acara pelatihan perawatan jenazah ya. Waktu itu jadi pocongnya. Kan model juga. Ya. Ngomongnya kayak ngejek saya itu. Ya, pas. Doakan cepat mati kamu ya. Baik. Nah, nama-nama yang jahat misalnya gendon, jelek-jelek tuh ya. Apalagi
Boni, apalah, cari yang asal jangan nama-nama yang kelihatannya tidak harus nama Arab, nggak harus ya kan. Selamat kira-kira nama baik atau buruk? Selamat, Untung, Bejo sama aja tuh ya. Kalau Siti Musrikah boleh? Nggak boleh. Siti Musrikah itu wanita musyrik. Nah, kalau artis kan namanya pakai organ tubuh ya kan. Ada namanya Iga Mawarni, ada Ari Tulang, Ermi Kulit, Edi Silitonga, itu ada juga itu tonganya tadi ya. Jadi nama-nama jahat itu jangan dipakai yang jahat saja. Kita ada bedanya, tidak seperti yang umum lah ya. Yang kedua, latar, ini mulai kelihatan latar tempat. Guru-guru TK biasa kalau mendongeng, berkisah, bercerita, mengatakan di tepi pantai, di sebuah desa yang aman dan makmur, gitu kan? Kita bedanya apa? Islami dong. Identitasnya di sebuah pesantren, di halaman masjid, sebuah musola kayu di lereng gunung. Beda kan rasanya? Sudah beda. Di sebuah desa yang aman dan damai, boleh. Apa namanya, di tepi sebuah pantai, tampak sebuah masjid yang sangat ramai dengan anak-anak. Udah beda lagi, sudah langsung adem gitu kan. Itu latar tempat. Di kota Banda Aceh, di kota apa namanya, di Masjid Agung Palembang, di Masjid Jami Bedilan, di Masjid Agung Gumawang atau Belitang. Itu sudah ada warna-warnanya. Itu latar tempat, gunung dan sebagainya sudah diwarnai. Nah kemudian kita bisa menggunakan latar lain, latar waktu, misalnya apa? Di pagi yang cerah gitu kan, ganti di subuh yang indah, senja menjelang maghrib, betul? Malam setelah isya. Atau gini, langsung aja, anak-anak di waktu subuh, kan langsung azan Martapura, azan di Tugu Mulyo beda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Azan di Bedilan lain lagi, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa ketabu? Ingat suami ya? Bener gitu, nggak percaya ke musola sana. Asalnya Allah. Anak kedua saya alhamdulillah juara 1 lomba provinsi azan ya. Mau dikirim Jakarta Nasional sakit ya nggak bisa. Anak kedua sudah hafiz Quran ya. Kelas 2 SMA sudah hafal Quran. Doakan ya Bu ya, semoga lurus jauh dari keduaan. Saya doakan anak-anak juga hafal Quran juga nantinya. Saya doakan ibu juga ya, turun 3 kilo. Amin. Tepuk 1, tepuk 2. Guru lain dengan cara di pagi yang cerah kita pakai azan atau minimal suatu sore terdengar suara salatullah salamullah Allah Ta'ala Rasulillah. Anak-anak kita siap sholat maghrib jamaah ya? Iya Bunda. Sundatullah. Itu ngomongin sore tapi pakai sholawatan kan asik jadinya kan. Jadi langsung orang yang dengar tuh Islam bener nih gitu.
Itu waktunya, latar waktu. Dalam kisah Islam itu kadang-kadang waktunya ke belakang 20 tahun yang lalu, 2 tahun sebelum hijrah, itu juga bisa lama gitu, atau hari kiamat ke depan. Jadi sudah ada banyak teknik yang itu informatif sifatnya Islam dan menjadikan anak langsung adem karena cerita kita sudah terlarai dengan Islam. Tentu secara seni, secara sastra sudah lebih tinggi tingkatnya dibanding cara mendongeng yang biasa aja. Tuh. Latar tempat, latar waktu. Contoh lagi, kembali ke tokoh ya, personifikasi tokoh. Misalnya pagi-pagi bangunlah seorang anak yang bernama Ayami di balik mie ayam. Ayami, kalau Anda nanti dengar ada orang menggunakan nama Ayami itu niru saya pasti ya. Ayami jilbabnya putih, jubahnya putih, roknya pun putih, pocong Bu Guru, karena ia suka dengan warna putih. Kakaknya suka menggunakan warna biru. Lihatlah jilbabku berindah-indah warna biru, jilbab yang baru dari ibu, oh senangnya hatiku. Kakaknya Anto menggunakan peci. Lihatlah peciku indah bersulam warna emas, peci yang baru dari ayah, oh senangnya hatiku. Syalalala, syalalala, syalalala gembira, syalalala, syalalala, syalalala bahagia. Boleh dikis. Punya. Oh ya ibu-ibu santai saja, kita sampai jam 12 nanti. Sembari saya menyampaikan materi, sembari Anda mendengarkan ceramah saya, Anda boleh merdeka sambil menikmati konsumsinya. Masih? Habis? Pantas gemuk-gemuk. Yang habis silakan ya, nanti bisa minta panitia lagi ya. Yang belum makan snacknya boleh dihabiskan, karena saya sadar wajah saya kalah menarik dibanding snack itu ya. Kepada ibu-ibu yang snacknya nggak dihabiskan, nanti snacknya bisa dibawa pulang seperti biasanya, karena saya paham betul di antara manfaat tas dan kerudung memang untuk bungkus konsumsi. Itulah makanya kalau seminar tasnya gede-gede gitu ya, jilbabnya besar-besar, ini muat banyak ini. Apalagi yang pakai cadar ya, nggak kelihatan, kayak fokus, padahal itu guru dari RA Al-Lahab. Tahu Al-Lahab? Ya. Jadi ya, yayasannya namanya Yayasan Geragasiah itu namanya. Ar-Rahusyah. Wadah aja istilahnya. Itu namanya adalah hak Anda, silakan menikmati ya Bu ya. Saya makan. Itu masih lumayan, Pak. Ini nasi habis banget nih. Pegang hidung, bagi dong Bu bilnya. Yang kering juga mau. Jorok mugoladoh teman. Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Lihat setting tempat. Termasuk cara bercerita. Anda mulai cerita bagaimana? Nah, beda-beda. Kita bisa menggunakan nasyid, kita bisa menggunakan sholawat, atau lagu-lagu yang citranya islami untuk menggugah ketika mulai cerita. Contohnya gimana tuh? Dongeng kita mulai. Di sebuah negeri angkara murka, dimulai cerita. Nyolong aja kamu. Nyari pasangan Bu. Nyaurin, tersinggung dia. Rasa emosi, sabar bro. Tepuk 1, tepuk 2,
Tepuk 2. Jadi Anda bisa menggunakan lagu-lagu itu. Saya cerita hijrahnya. Jalan dakwah Rasulullah di Mekah, penuh ujian, tantangan, menyakitkan, tapi Nabi hijrah tidak ia tinggalkan. Ceritanya kan nyanyi dulu kan, kalau lomba mendongeng jurinya langsung betul-betul kelainan, dapat poin itu adalah Anda dapatkan dari sensasi indah yang Anda tunjukkan kepada juri maupun audiens yang menikmati kita itu. Tepuk 1, tepuk 2. Pertanyaan saya sekarang, apakah Anda sudah bisa mendongeng dengan baik? Jawaban Anda itu sudah saya duga sejak 5 tahun yang lalu. Pasti begitu jawabannya. Kan materinya bagus, penyajian bagus. Kalau sudah baik, kita akan coba ya. Saya minta letakkan HP, letakkan buku, semuanya berdiri. Stand up. Silakan berdiri semuanya. Jangan ada yang bersembunyi di belakang jilbab kawannya. Mau ikutan? Boleh. SMA sudah ikut aliyah, sudah ikut pelatihan gede-gedenya kayak apa kamu? Jadi profesor ya? Amin. Jalan? Sudah? Awas ya, yang sembunyi ya. Kalau Anda yang nggak berdiri, awas akan saya berikan azab sangat pedih. Emang malaikat ya. Baik, kita akan asesmen, pengukuran kebutuhan, input kayak apa, output kayak apa. Ibu-ibu, saya akan minta Anda mendongeng selama 1 menit aja, serentak. Anda mendongeng serentak, nggak usah lihat kiri kanannya, fokus dengan cerita masing-masing, dengan dongeng masing-masing ya. Sekali melihat cara Anda mendongeng, saya langsung tahu siapa di antara Anda yang berbakat mendongeng dan siapa yang berbakat terpendam terlampau dalam. Nanti kita eskavasi ya, sepatu. Mumpung ada perbaikan sungai. Ibu sukanya dongeng apa? Favoritnya? Mendongeng binatang. Tapi ngomong binatang yang bener dong. Masa binatang wajahnya ke saya? Mendongeng tentang binatang gitu. Aku binatang maksudnya. Ibu dongeng apa? Kisah Rasul. Ibu? Hai Bebeb. Cerita apa Beb? Iya, misteri malam pertama. Baik. Dikubur maksudnya. Ibu? Binatang juga. Ngomongnya ke saya binatang. Ibu cerita apa Bu? Mau cerita apa? Manja banget. Ibu cerita apa? Berbakti pada orang tua. Ibu? Suamiku surgaku. Yeah. Ibu? Misteri Kodan Rupek. Bu belinya di mana? Mahal nggak? Akeknya tuh loh Bu. Kepake akek. Oh itu Thailand. Saya pikir akek tadi. Siap ya? Saya hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Anda mulai ucap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari gitu ya, Anda mendongeng bareng-bareng ya Bu ya. Nggak usah lihat kiri kanannya, cerita aja 1 menit, jangan berhenti sebelum 1 dan jangan ketawa setelah itu, diam aja. Karena ketawa mengganggu yang konsentrasi yang lainnya. Siap? 1, bila saya mulai bareng-bareng ucap Assalamualaikum pada suatu hari gitu ya. 5, semua melakukan. 4, 3, 2, 1, mulai.
pada suatu. Teruskan, jangan ketawa. Tepuk tangan semua. Tetap berdiri, tetap berdiri. Jangan duduk sebelum saya minta duduk. Dari pengamatan saya langsung bisa menyimpulkan ternyata kemampuan mendongeng guru-guru RA Oku Timur luar biasa mengenaskan ya. Iya, saya bilang mengenaskan ada alasannya. Kalau saya ngomong sombong nggak? Saya kan juri lomba dongeng ya nasional. Saya mulai mendongeng sudah 3-2 tahun. Saya lomba mendongeng itu kalau lomba baru sekali juara 2, baru sekali. Kemudian baru sekali juara 3, lainnya juara 1 terus semuanya. Saya mendongeng di 9 negara, sudah ke 9 negara. Ke Turki 2 kali, ke Mesir pernah, ke Palestina mendongeng pernah juga. Di pengungsi-pengungsi di Suriah gitu. Tapi itu sebuah apa namanya sebuah bukan ego, sekedar pengalaman. Kenapa saya punya kalian ini ya dimanfaatkan untuk besarkan hati anak-anak yang sedang menderita. Gitu kira-kira itu. Kapan saat yang paling suka dukanya Pak Kahimo? Yang paling suka ketika saya bercerita mendongeng motivasi anak yang sedang kesusahan di pengungsian, di perang gitu ya, di apa namanya di zona tsunami gitu. Itu saat yang paling senang bagi saya, pas posisinya. Kapan saat yang paling menyenangkan Kak Bimo? Jawaban saya saat saya diundang sekolah yang dia ngundang saya karena merasa bisa bayar saya. Itu sangat menyedihkan bagi saya karena saya bisa belajar mendongeng itu bukan buat itu, bukan buat imanuhum fi amplopihim, bukan. Tapi malah justru untuk yang hal yang sifatnya membesarkan hati anak-anak, menyantuni orang-orang yang sedang kesusahan itu. Halo? Lama-lama ngeri saya. Bukan terpesona, gila saja itu. Nah, tetap berdiri, perhatikan. Penampilan Anda mengenaskan karena ada yang mendongeng dengan gaya orang lupa ingatan. Cukup banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu wajahnya itu blank, nggak ngomong. Yang kedua makin banyak lagi, ada yang mendongeng dengan gaya orang stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang ngomong juga nggak, temannya nggak jelas juga. Padahal sama-sama nggak apa pada suaranya. Itu namanya gaya stres. Ada yang mendongeng dengan gaya tukang parkir. Kakinya ke depan satu, terus, stop, hop. Ada yang mendongeng dengan gaya boneka unyil. Tangannya gini, nyilu. Ada yang mendongeng dengan gaya menggali batu bara harta karun. Tangannya begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, di mana harta karunnya? Di sini. Mau. Tangannya gini nggak asik. Ada yang mendongeng dengan gaya menutup aurat tadi. Contohnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari, tangannya gini. Itu namanya Anda menutup aurat yang tertutup. Di sana tadi malah lain, mendongeng dengan penampilan sensual. Tangannya di belakang. Ini menunjukkan sesuatu yang menonjol. Anda menonjolkan sesuatu sudah menonjol ya. Anak-anak, pada suatu hari di sebuah hutan begini salah, begini salah, begini salah, begini salah semua kan? Dan Anda melakukannya, betul?
Maukah Anda saya beri 5 tips? Kalau Anda menggunakan tips ini, Anda akan jadi luwes, mendadak luwes. Mau? Silakan duduk di antara 2 sujud, silakan. Nanti kita berdiri lagi. Setelah saya saran dulu ya. Ibu-ibu, 5 tips menuju luwes. Tulis ya, atau diingat-ingat, rekam juga bisa. 5 tips menuju luwes, kapanpun, dimanapun pakai tips ini. Mau ceramah, sambutan, laporan, announcer, jadi MC, jadi host, gunakan 5 tips ini, Anda akan tampak luwes dan kayak profesional itu. Kayak sangat berpengalaman. Kenapa batuk? Bau ya? Nah, tips yang pertama adalah, perhatikan, tips pertama, berdirilah di atas 2 kaki. Oh, ngeyel Anda itu. Berdirilah di atas 2. Bukankah 1 kaki nggak boleh? Tukang parkir namanya. Cara berdiri begini ini nggak sopan, Anda arogan, Anda sombong, Anda mentang-mentang ya. Anak saya tahu, nggak nyaman. Kayak gini anak semuanya ya. Harta atau nyawa? N1. Istri saya dulu itu penyanyi dangdut dulu tuh. Iya, dulu suara bagus kalau di sekolah Diman tuh suka nyanyi, itu saya bagus. Nah, apa namanya? Kemudian alhamdulillah dia ke Jogja, kemudian mulai semakin tekun beragama ya. Rambutnya itu digerai sampai belakang dengkul sini ya. Panjang itu. Penyanyi lagi. Alhamdulillah setelah dia ke Jogja mulai belajar, sudah berubah. Mulai menggunakan jilbab. Awalnya jilbabnya sapu tangan. Nah, kemudian bulan kemudian taplak meja. Sekarang spray dipakai. Hobinya hamil ya. Lah umur baru 41 tahun sudah 10 anaknya itu kan. Wow. Pesan saya Ibu, pesan saya, anak cukup 2 saja. Laki dan perempuan jumlahnya terserah, paham? Kita sampaikan pada wali muridnya kan ya. Kenapa? Kalau anak cuma 2, RA sepi, betul? Maka kita hamilkan masyarakat. Jadi anak itu rezeki, setuju? Betul? Anak adalah rezeki. Saya doakan ibu-ibu semuanya banyak rezeki. Pulang acara ini hamil semuanya nanti. Masih 1 kan ya? 2 saja, laki perempuan jumlah terserah. KB ya, kerep bayin. Enak ya omongannya. Nah, tips pertama, berdirilah di atas 2 kaki ya, bukan 1 kaki, 2 kaki. Tegak, gesak di bawah. Yang kedua, kalau Anda bicara mendongeng, rendahkan badan. Nah, rendahkan badan. Berapa senti? Secukupnya, senyaman mungkin, nggak usah pakai sudut, pakai derajat, bingung kan ya. Merendahkan gitu kan. Anak-anak, dengan merendah tangan kita akan luas nantinya. Anak-anak, Bu Guru akan bercerita pada kalian anak-anak dan para pabrik anak ya. Suatu hari merendah gitu. Guru TK kita dulu kalau ngajarkan begitu ya, otomatis ya. Anak-anak, siapa yang pernah ke kebun binatang? Saya Bu Guru. Lihat apa? Bu Guru. Oh iya ya, Bu Guru kan jual asongan di sana ya. Jangan salah sangka ya. Anak-anak pulang-pulang, dadah semuanya, sampai jumpa. Pulang-pulang gurunya. Guru-guru TK kan gitu ya. Merendahkan badan jadi sehat. Merendahkan badan. Kecuali bagi yang sedang hamil. Ada yang hamil? Kalau yang hamil boleh nggak merendah. Makin gede kandungan makin bahaya kan. Anak-anak semuanya, anak-anak malah lahir langsung di situ ya. Jadi yang hamil boleh tegak, ya kan, demi keseimbangan. Suatu hari di sebuah gunung malah boleh demi keseimbangan. Tegak, kakinya di atas tegak, badannya merendah, ya.
Tegak, merendah, tangan melebar ya. Tangan melebar. Tegak, merendah, tangan melebar. Bukan begini. Bukan begini. Ya. Tangan melebar, perhatikan. Di dalam ilmu pidato ada yang namanya teknik grand open style. Saya dosen di beberapa perguruan tinggi di Jakarta. Tukang ngajar juga kan public speaking kan. Jadi tegak, tangannya melebar, perhatikan. Anak-anak, saya, kalian, kita semua berusaha, berjuang sampai berhasil. Cuma saya, kamu, kita sama-sama berhasil. Sebut aja tadi dolar itu ya. Grand open style. Saya, gitu kan? Saya, Anda, semuanya berusaha. Kita lihat orang yang jago pidato misalnya Maruf, sama kan? Anda berusaha berhasil. Tambahan cuman Pak Anies Baswedan. Jokowi. SBY. Tapi yang nggak berendah sih SBY. Enggak dia. Sama Pak Jokowi satu gerakan. Pak Jokowi sebenarnya, karena Pak Jokowi yang Batak kan? Batak. Belum tahu ya, Pak Jokowi dari Batak. Kelihatan dari pidatonya. Kita akan bagikan kartu Indonesia. Rinan dan tulo atulo. Rinan dan tulo. Nah, Pak Prabowo sama satu gerakan. Kita harus jadi macan Asia karena kita diulang-ulang terus gebrak meja. Tangannya gini, kenapa? Kecilnya main yoyo jadi. Gibran nggak pakai gerakan, pokoknya bikin ngeloyor gitu. Hah? Naik sepeda itu bukan Mega. Saya nggak ngamatin Bu Mega ya, nggak tega. Juga hormat aja. Baik. Jadi gerakannya saya, Anda, kita semua berusaha, berjuang. Kita lihat tuh kalau aplikasinya dalam salam misalnya, kan ada kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun secara gestur salah. Kenapa? Diksinya nggak pas. Kan Assalamualaikum. Kum kan kalian, masa ke sono. Warahmatullah kiri malah ya. Wabarakatuh pek dewe. Buat sendiri bukan tuh semuanya. Salah nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini keliru. Yang benar gimana? Assalamualaikum. Kum kan antum kan? Sama apa namanya mudakar kan? Mudakar. Assalamualaikum warahmatullah ke atas wabarakatuh, disebarluaskan ya. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Anak-anak, Bu Guru kambuh ya. 5 hari sudah kumat, kehabisan obat anak-anak. Assalamualaikum, perhatikan saya, Anda semuanya berusaha. Jadi motion gerak 60% perhatian anak-anak ditentukan oleh motion, oleh gerak kita. Tapi kalau Anda diam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, diem ya. Yang namanya belajar tertib. Anaknya rame, gurunya berubah jadi ular. Lama-lama jadi anjing. Teknis gerak itu menarik perhatian. Assalamualaikum, tangan satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari
ibu mencret. Itu jujur banget ya. Tegak merendah, tangan melebar. Yang keempat, 4 penting. Wajah ceria. Woi. Astagfirullahaladzim. Saya ceramah susah-susah. Ini dari RA Lahab ya. Bagi dong. Indonesia banget crispy. Susah di negara lain. Saya aja tuh di Turki begituan, orang sana apa ini? Ceria. Ibu-ibu, Anda boleh terima, boleh nggak terima. Tadi Anda ketika tampil bercerita tadi, Anda sama sekali nggak ceria, terpaksa. Anda tampak grogi. Cirinya gimana cirinya? Orang grogi itu cirinya, sebentar. Ceria itu adalah apabila matanya melebar, mulutnya melebar, itu ceria. Awal jam 7 sampai dengan jam 11 Anda ceria, harus dijaga. Anda tadi nggak ceria. Apa itu? Anda tadi wajahnya bukan mata lebar, bibir lebar, tapi Anda menggunakan bibirnya melebar, bagus. Matanya menyempit. Contoh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari di sebuah hutan ada ya anak-anak ya, lalu ini grogi. Anda nggak sungguh-sungguh, nggak tulus. Yang tulus tuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari lebar matanya, lebar mulutnya, pandang mata anaknya, anak jadi lalu lebar matanya. Anda tadi nggak gitu. Itu namanya Anda nggak antusias. Mata sempit, mulut lebar, namanya grogi. Kalau Anda matanya lebar, mulut sempit, namanya apa? Marah. Hari ini Bu Guru akan mendongeng. Yang usil awas. Sudah 5 hari Mbak Bu Guru nggak makan manusia. Diam. Bisa diam nggak? Sudah rame belum beres PP. Honorku tertunda tahu? Itu marah namanya. Bibirnya sempit, matanya melotot, ya kan? Pernah ngalami gitu? Biasa. Suai masuk rumah. Mas, dari mana? Itu namanya marah. Yang betul mata lebar, mulut lebar. Assalamualaikum, ceria, responnya ceria. Kita buktikan, stimuli berbanding lurus dengan respon. Kita buktikan. Assalamualaikum. Sehat? Senang anak-anak? Tepuk 1. Tepuk 1. Tirukan. Oh la la la. Oh lili li. Ayo duduk rapi. Suara disimpan. Tepuk tangan yang meriah semuanya. Semangat kan? Tapi kalau Anda nggak semangat, ulangi coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Tepuk 1. Tepuk 1. Oh la la la. Oh li li li. Anak-anak, bubuk yuk. Anda nggak semangat, responnya nggak semangat, tergantung Anda bagaimana mesti belinya. Oh, itu loh, jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ulangi, jamaah. Oh jamaah. Beboyok. Males kan ya? Kula nuwun. Tumbas. G. Itu kan respon kan? Kula nuwun, monggo, tumbas, nopo. Jadi responnya gitu. Anda semangat, anak akan semangat. Jadi lebar matanya, lebar mulutnya. Terakhir nih. Terakhir yang 5 tips ya. Tegak kakinya,
rendah badannya, tangan melebar, wajah ceria. Kalau Anda merendah, anak hangat, akrab, dekat, Anda enggak ketinggian. Yang keempat, yang kelima, berpindah 4 langkah. Anda bicara bisa berpindah 4 langkah untuk mendekat kepada anak-anak. Prinsip keterkaitan. 1, 2, 3, 4. Berhenti ngomong lagi, cerita lagi, menyapu semua area pandangannya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Berhenti dulu, jangan langsung ke sono. 1, 2, 3, 4. Anak kan jadi tap, 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 tap. 4 langkah yang paling nyaman untuk head movement, gerak kepala. Tap, 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 tap. Kalau Anda di sini saja cerita 1 jam, cerita di sini merendah gitu ya. Yang di sini anaknya gimana? Seneng banget. Bu guru, dongengnya sangat menyejukkan. Maksudnya muncrat. Jadi pulang-pulang wajahnya tumbuh semak-semak ya, rumput-rumput, gara-gara dongengnya dongeng tropis. Hujan sepanjang tahun tiada henti. Pindah dong, 1, 2, 3. Kalau nggak pindah yang sana juga kasihan kan? Pulang-pulang. Nah, langkahnya 1, 2. Kalau cuma 2 lambat. 1, 2. Kalau panjang lebih cepat. 1, 2, 3, 4. Ngomong lagi, cerita lagi. Wow. Udah selesai lagi. Tolong. Lari pun juga 4 langkah. Jangan cuman, kalau cuma 2 kan 1, 2. Nanggung kan? Ada aturannya, jangan asal atraktif. Bolak-balik teratur ya, bolak-balik ke setrika. Jalan terus, anaknya gimana kira-kira? Kayak kipas angin anaknya kan? Lama-lama konslet ya. Tepuk 1, tepuk 2. Yang pertama apa tadi? 2 kaki. Yang kedua, ketiga, keempat, kemudian pindah. Berdiri. Silakan semuanya berdiri. Langsung kita praktekkan. Bener nggak sih? Nyata nggak sih saran saya? Waktunya kurang 1/4 jam lagi ya. Ada informasi penting dari Bapak Pejabat Gubernur Sumatera Utara. Hari ini disampaikan pesannya khusus kepada anggota IGRA Oku Timur. Kata beliau, hari ini hari Senin tanggal 28 Oktober. Pesan beliau pada Anda, jangan lupa, pesannya adalah insya Allah siang ini zuhurnya tetap 4 rakaat ya, gak ada perubahan. Jelas? Nyesel dengernya kan? Oke, tegak kakinya, rendahkan badan, tangan melebar. Saya, Anda berusaha, berhasil, dipertahankan badannya merendah. Saya, Anda bayar utang. Oke, siap ya. Sekarang saya minta kita akan mendongeng. Diulang lagi 1 menit. Dongeng yang tadi, tidak boleh lagi tukang parkir, tak boleh lagi nutup aurat, nggak boleh sensual, nggak boleh boneka unyil, nggak boleh harta karun ya. Semuanya praktek tegak, merendah, tangan melebar, wajah ceria ya. Pindahnya nggak usah, nggak cukup waktu tempatnya. Paham ya Bu ya? 1 menit. Setelah itu kita simulasi terakhir. 5, 4, 3, 2, 1, action. Pada suatu hari, stop. Saya minta Anda berpasangan dua-dua, berhadap-hadapan dua-dua.
berhadapan dua-dua. Sudah? Kalau sudah, silakan sweet. Pink sweet. Batu gunting kertas boleh. Jempol kelingking boleh. Sudah sweet? Sud dulu. Jujur angkat tangan ya, depan belakang semuanya. Siapa yang shootnya menang angkat tangan. Angkat tangan dulu. Yang menang Anda jadi penonton duluan. Tetap berdiri, semuanya berdiri. Yang kalah Anda akan mendongeng selama 2 menit di hadapan penontonnya. Cuma 2 menit. Ya. Penonton yang menang, Anda harus jadi penonton kritis evaluatif. Kalau dia dongeng kekurang lebar, bilang aja kurang lebar tanganmu, rendahkan badanmu, matamu dibilangin, dia harus berubah. Ikhlas terima ya. Paham Ibu? Baik, kalau sudah, pendongengnya yang kalah angkat tangan. Silakan pendongengnya sekarang juga jabat tangan penontonnya. Jabat tangan penontonnya sambil ngomong tirukan saya. Hai sobat, lihatlah aku akan mendongeng khusus untukmu. Engkau boleh memarahiku jika aku tampil jelek. Jika ternyata tetap jelek, engkau aku izinkan menendang pantatku. Siap ya, hati-hati. Berdiri, dongeng 1-2 menit. Yang kurang, paksa berdiri lagi. Paksa terus dongeng. Siap-siap ya, tepuk tangan buat pendongeng kita. 5, 4, 3, 2, 1, action! Cukup. Cepet kan 2 menit. Silakan. Sekarang yang penonton kasih saran. Tadi kurang apa bilangin? Kurang apa tadi bilangin? Kritik, saran, kurang apa? Sudah? Oke, kalau sudah saatnya gantian. Yang penonton jadi pendongeng, pendongeng jadi penonton. Yes, siap ya. Oke. 5. Salah. Silakan pendongeng yang baru jabat tangan penontonnya. Kita ikrar. Hai sobat, gantian aku akan mendongeng lebih baik darimu. Engkau jangan iri kepadaku, karena aku lebih keren. Jika ternyata malah lebih parah, engkau aku izinkan merampas HP-ku. Lumayan. 5, 4, 3, 2, 1, action!
Cukup, tepuk tangan yang meriah semuanya. Saya beri waktu 5 detik aja, bongkar tasnya, ambil HP-nya sekarang juga. Tetap berdiri. Sekarang silakan kembali berhadapan-hadapan. Sekarang lebih menantang lagi, hadap-hadapan sudah. Saya minta kedua-duanya sama-sama mendongeng. Kalau Anda lihat depan Anda orangnya merendah, kalahkan rendahnya. Tangannya melebar, kalahkan lebarnya. Wajahnya cerah melotot, kalahkan melototnya. Ya, pokoknya kita bersaing kompetitif. Paham? Semuanya perhatikan ke depan, angkat telunjuknya ke atas. Pelan-pelan turunkan depan wajah saingannya. Tirukan suara saya. Hai Allah, lihat gue akan mendongeng lebih baik dari lo. Allah, mustahil kalian gue. Ingat, lo, gue, N. Ayo saingan terakhir. Ya. 5, 4, 3, 2, 1, go. Lebar rendah, ceria. Pada suatu hari lebih lebar. Iya, cukup. Berpelukan. Sarangnya. Silakan duduk ke tempat semula dan jangan ganggu yang masih hidup. Tepuk tangan semuanya. Terima kasih. Waktu sudah menunjukkan pukul jam 12 kurang 5. Saatnya yang kita tunggu-tunggu, yaitu acara pembagian sembako. Waktunya sudah usai 12. Ada satu materi yang belum saya sampaikan, tapi sebenarnya sangat penting, yaitu materi olah vokal ya. Saya masih menjadi pemegang rekor muri 2 pendongeng dengan suara terbanyak. Tahun 2008 saya bikin rekor muri 155 macam suara, binatang, transportasi, gejala alam ya, suara katun-katun. Ayo Gary, kita main ubur-ubur. Hai Squidward. Ya SpongeBob. Betul sangat banyak Squidward buatkan Krabby. Tapi waktunya nggak cukup untuk menyampaikan itu. Semoga nanti tawaran saya di awal Desember ya, saya bisa kesini lagi, bisa belajar tentang suara. Minimal lah sehari itu kita latihan, pulang-pulang bisa 50 macam suara gitu. Boleh? Kalau ikut pelatihan itu nanti saya jamin sampai rumah suaminya kaget karena istrinya kelainan semuanya. Bisa merubah. Sekarang saya sudah menyimpan tambah lagi ya sekitar 125 tambah 155 berapa? Waktu itu 90. Sekitar hampir 300 suara saya bisa dan belum terpecahkan sampai sekarang. Rekor kedua saya pendongeng dengan audien terbanyak. Waktu itu 12.555 anak di Keraton Yogyakarta. Saya pecahkan lagi di Jepara 24.000 anak. Itu anak manusia semua. Jadi 2 jam mendongeng, mereka tertuk takun, tepuk tangan, yel-yel, tertawa, dan game, gimmick dan lain-lainnya. Jadi caranya gimana sih menenangkan anak-anak? Pendongeng bagus itu diantara selain suara gerak adalah kemampuan dia mengendalikan audien, anak-anaknya. Tertib enggak?
Apa mereka malah tawaf sa'i lempar jumroh, hijrah terus ke sana mari, begitu ya? Itu salah satu kemampuannya adalah kompetensinya bisa mengendalikan anak-anak. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2. Semoga kita bisa jumpa lagi dan akhirnya dengarlah sebuah kalimat yang Anda tunggu-tunggu sejak tadi, yaitu kalimat billahi taufik wal hidayah. Sebelum kalimat billahi taufik saya sampaikan kepada ibu-ibu yang dosnya belum dimasukkan tas dan dibungkus dengan jilbab, ya, lakukan dengan seksama dalam tempo yang baik. Akhirnya dengarkanlah kalimat billahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah wa afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Salah lebay mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih. Kita kembalikan kepada Nagita Slavina dan Prilly Latu Konsleting Listrik. Mana ya? Ini mau dipakai sholat zuhur sama ya.